Kita beralih ke peristiwa kriminal pemirsa. Misteri penemuan mayat di dalam sumur Wonotunggal, Kabupaten Batang akhirnya terkuak. Korban adalah warga Pekalongan yang diduga dibunuh secara sadis oleh seorang pemuda dibantu dua kawannya akibat dilanda api cemburu. Pacarnya digoda di medsos oleh korban. Misteri penemuan jasad pria di dalam sumur Dukuh Tegal Sari, Desa Wonotunggal, Kabupaten Batang akhirnya terkuak. Polisi memastikan korban adalah Ahmad Mukni Sodik, 27 tahun, warga Desa Pagumengan Mas, Kecamatan Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan. Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana mengungkap korban dibunuh secara sadis oleh AT, 24 tahun, dibantu SK, 29 tahun, dan YI, 20 tahun. Aksi keji itu dipicu api cemburu karena pacar AT berkomunikasi intens dengan korban lewat media sosial Facebook. Pertemuan pada 17 Juli 2025 menjelang tengah malam berujung duel. Korban dipukul bertubi-tubi hingga lemas, lalu kepalanya dibenturkan ke tembok. Saat korban pingsan, AT panik dan meminta bantuan SK untuk memindahkan korban. Namun SK menolak. AT kemudian meminta YI membantu mengangkat tubuh korban dan membuangnya ke sumur. Barang-barang korban termasuk ponsel, sandal, baju, dan sepeda motor ikut dijual untuk menghilangkan jejak. Jasad korban ditemukan pada Sabtu 9 Agustus 2025 dalam kondisi rusak parah. Proses evakuasi melibatkan petugas damkar, sedangkan identifikasi dilakukan tim Dokes Polda Jawa Tengah di RSUD Batang. Akan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Untuk korban atas nama Ahmad Mukni Sodik almarhum, ya, alamat di Pekalongan. Kemudian pelaku tersangka pertama inisial AT alias Kasmo, laki-laki pekerjaan buruh, umur 24 tahun. Tersangka 2 SG, laki-laki pekerjaan buruh, umur 29 tahun. Tersangka 3 YI, laki-laki buruh, umur 20 tahun. Di TKP tersebut, ya, ada bau tidak sedap. Kemudian para saksi masyarakat seputaran situ, ya, mendatangi sumur tersebut dan kemudian mencari penyebab adanya bau tidak sedap tersebut, ya. Satu saksi turun ke sumur, ya, untuk mengecek. Jasad berhasil dievakuasi dan kemudian dibawa ke RSUD Batang. Kejadian tersebut, barang milik korban yaitu baju, kemudian sendal, handphone, dan sepeda motor, ya. Dan sepeda motor tersangka juga kita amankan dan juga handphone tersangka kita amankan. Dan ada sajam yang kita amankan. Ini tidak sempat dipakai oleh tersangka, namun dibawa ke TKP pada saat kejadian. Modusnya karena rasa cemburu, ya. Jadi antara korban dan tersangka ini tidak saling kenal. Tersangka berhubungan dengan pacarnya, dan pacarnya ini dia melakukan chatting Facebook, ya, melalui Facebook dengan korban. Diketahuilah oleh tersangka 1. Kemudian tersangka 1 cemburu, ya, menggunakan akun milik pacarnya, janjian dengan korban. Pada tanggal 17 Juli, tepatnya pukul 23.00, ketemulah antara tersangka dan korban di TKP, ya. Kemudian adu mulut dan terjadilah perkelahian antara
tersangka 1 dan korban. Dan untuk tersangka 2 dan 3 memantau situasi di TKP. Untuk pasal kita kenakan 338 junto 55 KUH pidana, kemudian pasal 365 ayat 3 junto 55 KUH pidana, dan pasal 170 ayat 2 huruf 3E KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Adapun korban telah dimakamkan pada Minggu 10 Agustus 2025 di pemakaman desa setempat. AT mengaku tega menghabisi korban karena kesal pacarnya terus dihubungi melalui akun media sosial Facebook. Sing duwe usul leboken sumur sapa? Sampean. Berarti sampean sing mancing kuwi, sing mancing korban. Awalnya kenapa itu kamu nekat kayak gitu? Temennya dene inbox ning FB cewek ku, Pak. Oh, terus Dene ngecek ketemu terus. ngajak ketemu terus. Kamu mancing harinya? Lalu kan ngomong, "Dek, aku wis duwe cowok emangnya ora wedi memang." Pak dene ngomong ora wedi apa urusane karo cowokmu, kowe cowok tok ora butuh ora kaya gitu. Terus Kabar gue, dene kekeh ngecek ketemu terus. Baru gue tak kai nomor WA tapi WA-ne WA aku. Kabar gue tak ketemu ning kuwi ning pasar Tugu Pak. pada ini TKP kuwi. Iya. Terus setelah korban datang ke situ, kamu ngapain aja itu? Pertama ngobrol Pak, sempat itu cekcok. Akhirnya saya pukul, sempat terjadi perkelahian Pak. Terjadi perkelahian, kamu kalah. Hari dibantu teman-temanmu itu. Dia bukan kalah Pak. Langsung dikeroyok. Langsung dikeroyok berarti. Dikeroyok, saya kan pernah saya cekik lehernya. Terus dia bangun, saya benturkan kepala ke tembok. Dia pingsan sekitar mungkin hampir setengah jam Pak. Terus saya panik mau ini gimana itu kan. Nah itu saya akhirnya berjalan. yang punya ide untuk masukkan sumur siapa? Saya. Kamu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 338 nomor 55 KUHP, pasal 365 ayat 3 nomor 55 KUHP, dan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan.